Di pinggiran kota Seoul, tersembunyi sebuah stasiun kereta bawah tanah yang sudah lama ditinggalkan, Stasiun Jungnim. Konon, stasiun ini ditutup puluhan tahun yang lalu setelah serangkaian kejadian mengerikan. Banyak orang yang masuk ke sana, terutama setelah tengah malam, melaporkan melihat penampakan aneh, mendengar suara-suara yang tidak wajar, dan beberapa bahkan menghilang tanpa jejak. Pemerintah menutup rapat-rapat stasiun ini, tapi bagi para urban explorer atau penjelajah kota, tempat seperti ini adalah harta karun. Matahari baru saja terbenam ketika tiga remaja itu berkumpul di Cafe Midnight, kedai kopi tua yang menjadi tempat favorit mereka untuk membahas petualangan urban exploration. Udara musim gugur yang dingin membuat Ji-hoon menarik jaketnya lebih erat saat ia menggelar peta kertas berdebu di atas meja kayu yang penuh coretan. Ini dia. Bisiknya, matanya berbinar penuh semangat sambil menunjuk sebuah titik merah di peta. Lihat nih, stasiun Jungnim oke juga. Stasiunnya udah ditutup sejak tahun 1983. Min Ji menghela napas. Jarinya memainkan gelang kristal pemberian ibunya, jimat yang katanya bisa melindungi dari roh jahat. Aku masih nggak yakin ini ide bagus. Kata teman ayahku yang dulu kerja di perusahaan kereta, stasiun itu ditutup bukan cuma karena sepi penumpang. Tapi kayaknya ada yang salah di tempat itu. Tae Seok yang sedang asyik memeriksa peralatan kameranya mendengus. Ah, yang bener aja. Itu kan cuma cerita lama buat nakut-nakutin anak kecil. Lagian kita udah jelajah belasan tempat angker. Ini cuma satu lagi. Ia mengangkat tas ranselnya yang penuh dengan peralatan, kamera night vision, EMF meter bekas, bahkan garam laut yang katanya bisa mengusir hantu. Ji-hoon mengeluarkan sebuah buku harian tua dari tasnya. Nih, lihat, aku nemu ini di toko lo minggu lalu punya mantan pegawai stasiun. Buku itu terbuka pada halaman yang menceritakan tentang seorang gadis kecil yang sering terlihat di peron, menunggu ibunya yang tak pernah datang. Halaman terakhir dicoret-coret dengan tulisan. Jangan tinggalkan aku sendirian. Tulisan, jangan tinggalkan aku sendirian. Kalimat tersebut semuanya tertulis dalam huruf besar. Min Ji merinding. Serius, harus pergi ke sana malam ini? Bisa nggak sih ditunda? Nggak bisa. Potong Ji-hoon. Besok pagi kontraktor udah mulai robohkan bangunannya. Ini kesempatan terakhir kita. Tiba-tiba, lampu kafe berkedip 3 kali. Pemilik kedai, seorang kakek tua, mendekati meja mereka sambil membawa 3 cangkir teh panas. Kalian bicara tentang stasiun Jungnim? Suaranya serak. Nenekku dulu pernah ngomong, kalian boleh masuk, tapi jangan pernah jawab jika ada yang panggil nama kalian dari kegelapan. Sebuah senyum aneh mengembang di wajahnya sebelum ia berbalik dan meninggalkan mereka. Ketiganya saling pandang. Di luar, angin malam tiba-tiba bertiup kencang, membuat jendela kafe berderak-derak. Tae Seok mematikan lampu headlampnya untuk menguji baterai. Dalam cahaya redup, pantulan wajah mereka di jendela kafe tiba-tiba terlihat lebih banyak. Ada bayangan keempat yang jelas-jelas duduk di antara mereka. Aduh, Min Ji hampir menjatuhkan cangkirnya. Tapi saat Ji-hoon menyalakan senter ponselnya, bayangan itu sudah hilang. Udah, cukup. Tae Seok berdiri mendadak, tasnya digeletakkan dengan kasar. Kita berangkat sekarang atau enggak sama sekali. Aku nggak mau dengar omongan mistis lagi. Saat mereka keluar dari kafe, bel pintu berbunyi aneh, seperti suara tawa kecil. Kakek pemilik kedai mengawasi mereka pergi, bibirnya komat kamit mengucapkan sesuatu. Jika ada yang mendekat, mungkin akan terdengar ia berbisik. 3 masuk, tidak akan ada yang keluar. Di kejauhan, lampu merah stasiun Jungnim berkedip-kedip seperti mata raksasa yang sedang mengawasi mangsanya.